Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-9 bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ini kita sering menangkap ada kesan di tengah masyarakat bahwa yang menghantarkan ketakwaan itu sebatas pada ibadah puasa atau ibadah ritual lainnya. Bahwa ketakwaan itu akan terwujud cukup dengan berpuasa, kemudian dengan salat tarawih dan membaca Al-Quran saja di bulan Ramadan. Jelas ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Kalau kita fahami Al-Quran lebih mendalam lagi, wujud ketakwaan itu bukan hanya pada ibadah puasa dan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Untuk menjelaskan kekeliruan pemahaman yang kita sebutkan ini, marilah kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ungkapan la'allakum tattaqun. Jadi kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran yang mana terdapat kata-kata agar kamu bertakwa. Terdapat 6 ayat dalam Al-Quran yang diakhiri dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan akan diraih kalau kita beribadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertiannya secara umum adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh ketika manusia berpegang teguh kepada wahyu yang diturunkannya dan selalu mengingat kandungan wahyu tersebut. Berpegang teguh dan mengingat isi wahyu berarti menjalankan syariat Allah dalam kehidupan. Dengan demikian, ketakwaan akan diperoleh ketika kita menjalankan syariat Allah secara total. Kemudian ayat yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab lallakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan itu bisa diraih dengan menjalankan hukum qisas, yang mana itu merupakan salah satu hukum pidana dalam Islam. Dengan kata lain, wujud ketakwaan kaum muslimin harus diimplementasikan dengan penegakan hukum qisas. Penegakan hukum Quran tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dalam naungan pemerintahan Islam. Karena itu, ketakwaan mengharuskan kaum muslim memiliki pemimpin yang akan menjalankan hukum qisas. Ayat yang keempat, masyarakat muslimin rahimakumullah, adalah surat Al-Baqarah ayat 183.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini adalah ayat yang paling populer di bulan Ramadan, sehingga terkesan bahwa wujud ketakwaan itu hanya dengan saum di bulan Ramadan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh dengan menjalankan ibadah puasa. Puasa yang sebenar-benarnya pasti akan menghantarkan pada ketakwaan. Ayat yang kelima adalah dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akibatnya akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh dengan mengikuti jalan Allah dan menjauhi jalan-jalan yang lain. Mengikuti jalan Allah artinya menjalankan syariatnya, menegakkan hukum-hukumnya. Menjauhi jalan-jalan yang lain artinya mencampakkan aturan-aturan yang lain, meninggalkan sistem kehidupan selain Islam. Jadi jelaslah bahwa wujud ketakwaan itu adalah menegakkan syariat Allah di muka bumi. Ayat yang ke-6 dalam surat Al-A'raf ayat 171 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung Tursini di atas mereka, seolah-olah gunung itu merupakan awan, dan mereka menduga bahwa gunung itu akan menimpa mereka. Maka ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ayat ini semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 63, bahwa ketakwaan itu akan diperoleh dengan berpegang teguh kepada wahyu dan menjadikan wahyu sebagai pedoman dalam beramal. Dari penelahan secara singkat terhadap 6 ayat yang kita sebutkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang paripurna, ketakwaan yang total, ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan menjalankan syariat Allah. Caranya adalah dengan menjadikan syariat Allah itu sebagai undang-undang resmi yang mengikat dalam kehidupan ini. Dan hal ini tidak akan bisa terwujud jika kaum muslimin hidup dalam naungan sistem kehidupan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar dan menyimak ayat-ayat Allah tadi yang kami sebutkan, maka masihkah kita ragu dengan model ketakwaan yang bagaimana yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan ini? Masihkah kita bersekukuh memenjarakan ketakwaan di masjid atau hanya di bulan Ramadan saja? Masihkah kita meremehkan ketakwaan di luar ibadah ritual, di luar bulan Ramadan? Oleh karena itu, mari kita latih ketakwaan kita di bulan Ramadan ini untuk kita wujudkan secara total di luar Ramadan, yaitu dengan memperjuangkan sistem kehidupan Islam secara keseluruhan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la